Lihat kan hari ini dolar agak melemah ya, dan berbagai currency di dunia terhadap dolar menguat begitu. Apa yang terjadi karena tadi malam rilis dari inflasi Amerika tidak terlalu tinggi gitu ya, di bawah ekspektasi, sehingga kemudian ya market menganggap bahwa oh kalau begitu kenaikan suku bunga Amerika tidak akan menjadi terlalu tinggi. Ini kan ekspektasi berubah-ubah terus ya, tergantung data. Jadi kan saat ini market mengekspek bahwa suku bunga Amerika itu mungkin ya antara 4,75, 5%, ada yang mengatakan bakal menjadi di atas 5%. Yang sekarang kan di angka 4,0% ya, 3,75 sampai 4,0%. Nah itu yang kemudian ya orang melihat bahwa penguatan dolar ini masih berlangsung begitu. Nah maka dari itu memang itulah yang kenapa OJK meminta bahwa ya kita harus memonitor, kita harus hati-hati. Tapi kalau secara angka makro ya, angka makro sendiri sebenarnya Indonesia itu kalau kita lihat kredit valuta asing perbankan domestik ya terhadap total kredit di Indonesia itu hanya sekitar 15%. Dibandingkan misalnya masa dulu kita sebelum tahun 98 ya, 25 tahun yang lalu, itu kredit valuta asing di dalam total perbankan Indonesia itu bisa 40%, 50%. Sehingga pada waktu penguatan dolar terjadi, ya perbankannya kemudian ya sulit sekali pada situasi 25 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang kredit falas itu hanya sekitar 15% dari total kredit. Kemudian kita coba lihat lagi misalnya utang luar negeri. Utang luar negeri itu berapa sih kalau di Indonesia? Utang luar negeri swasta di Indonesia itu sekitar 16% dari PDB Indonesia. Ya, sekitar 16% dari PDB Indonesia. Nah, utang luar negeri total, jadi pemerintah dan swasta itu sekitar 35% dari PDB. Itu besar atau kecil, menurut saya ini relatif cukup baik, cukup terjaga. Tapi memang tentunya ya dengan 35% utang luar negeri terhadap PDB tidak tinggi, tapi artinya tetap saja bahwa negara ini harus punya valuta asing yang cukup. Maka dari itu memang kalau perbankan di Indonesia sih kami melihat bahwa penyaluran kredit itu memang untuk company-company debitur-debitur yang memiliki revenue falas begitu ya. Nah, tetapi yang pinjam dari luar negeri bukan pinjam dari perbankan Indonesia. Nah, ini yang kami ingin pastikan bahwa sebaiknya kalau pinjam utang dari luar negeri tetap saja penggunaannya harus dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang menghasilkan dolar. Misalnya apakah itu untuk kegiatan pertambangan, apakah itu untuk kegiatan ekspor begitu. Jadi supaya risikonya terkendali itu. Mana arahan OJK terkait diperlukannya peningkatan pencadangan dan juga permodalan di tengah fenomena strong dollar ini? Ya OJK ini kan regulator pengawas, tentunya kami ya menginginkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia itu harus di manage dengan baik, di manage dengan hati-hati begitu. Jadi ya wajar saja bahwa kami sebagai pengawas, sebagai regulator dalam situasi di mana terjadi kenaikan suku bunga di berbagai belahan dunia dan terjadi strong dollar ini untuk supaya baik itu emiten, baik itu lembaga keuangan tentu harus berjaga-jaga, berhati-hati. Nah memang maka dari itu kalau untuk lembaga keuangan yang saat ini kami lihat bahwa profitability bagus ya. Kalau kita lihat profitability perbankan di tahun 2021 bagus, di tahun 2022 ini juga recovery-nya bagus. Nah jadi ya kami melihat bahwa ada baiknya profitability itu ya dipakai untuk memupuk cadangan yang lebih banyak begitu, karena kita tentu lebih baik kita berhati-hati, kita prudent dalam mengelola lembaga keuangan itu gitu. Baik, tapi apakah ada potensi peningkatan pencadangan ini bisa menggerus profitabilitas dari perbankan juga? Ya kalau perbankan Indonesia ini kan profitnya
bagus ya. Maka dari itu kenapa masih banyak investor dari luar negeri ingin cari bank di Indonesia gitu ya. Jadi memang profitability perbankan Indonesia ini misalnya saja ya, net interest margin perbankan Indonesia itu di September 2022 itu masih 4,8%. Sedangkan kalau di negara lain, misalnya kita pergi ke Singapura, net interest margin perbankan Singapura itu paling-paling cuma 1%. Gitu. Sehingga memang kalau situasi sedang baik seperti sekarang gitu ya, memang bankir yang prudent itu biasanya kemudian akan memakai untuk pencadangan yang lebih baik. Sedangkan dari sisi NPL sendiri sebenarnya perbankan Indonesia sih situasinya terus membaik ya. NPL di Indonesia ini kan saat ini 2,8% ya, dan itu cukup baik begitu. Misalnya dibanding Desember 2020 itu 3,01%. Gitu. Sedangkan loan at risk ini jadi termasuk kredit restro. Loan at risk itu sekarang 15,9%. Ya, 2 tahun lalu misalnya Desember 2020 itu masih 23%. Gitu. Jadi dari 23% sekarang turun ke 15,9%. Artinya sebenarnya kredit restro itu membaik. Dan kredit restro itu membaik artinya karena apa? Karena memang situasi ekonominya membaik begitu. Nah, tapi ada baiknya memang walaupun situasi kelihatan baik, pertumbuhan ekonomi baik, ya profitability yang ada sekarang ini dia dipakai untuk pemupukan cadangan yang lebih besar gitu.